Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang reaksi substitusi benzena. Secara umum, benzena biasanya melakukan reaksi substitusi, yaitu penggantian gugus dengan gugus yang lain. Dan jarang sekali atau hampir tidak pernah untuk melakukan reaksi adisi atau pemutusan ikatan lekatnya. Berdasarkan reaksi substitusi, ada 6 reaksi substitusi yang terjadi pada benzena. Yang pertama adalah reaksi brominasi, yaitu reaksi antara benzena dengan Br2. Kemudian ada reaksi klorinasi, yaitu reaksi Cl2 dengan benzena. Yang ketiga adalah reaksi nitrasi, yaitu antara HNO3 dengan benzena. Kemudian ada sulfonasi, yaitu reaksi antara SO3 dengan benzena. Dan reaksi Widel-Crafts yang terdiri dari reaksi Widel-Crafts asilasi, yaitu antara gugus RCOCl dengan benzena, dan Widel-Crafts alkilasi, yaitu antara gugus RCl dengan benzena. Selanjutnya kita akan bahas contoh tentang reaksi substitusi benzena. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang reaksi substitusi benzena, di mana nanti akan ada penggantian gugus H pada benzena dengan gugus-gugus yang lainnya. Nah, ini adalah reaksi substitusi yang pertama. Jika kita mereaksikan benzena dengan Cl2 menggunakan katalis AlCl3 atau FeCl3, maka akan terjadi reaksi substitusi di mana nanti yang masuk adalah gugus Cl yang ada di Cl2. Nah, ini akan masuk gugus Cl menjadi satu senyawa yang namanya adalah chlorobenzena. Nah, reaksi ini dinamakan dengan reaksi klorinasi. Nah, reaksi yang kedua adalah jika kita mereaksikan antara Cl2, antara benzena dengan Br2. Masih menggunakan katalis yang sama, yaitu adalah AlBr3 atau FeBr3. Maka akan terjadi reaksi substitusi, di mana nanti yang masuk gugusnya adalah Br. Sehingga produknya adalah senyawa bromobenzena. Reaksi ini dinamakan dengan reaksi brominasi. Ini yang kedua. Untuk yang ketiga, jika ada benzena, kemudian dia bereaksi dengan HNO3 dalam suasana asam menggunakan H2SO4, maka akan terjadi reaksi substitusi dan akan menghasilkan produk berupa nitrobenzena. Ini adalah senyawanya nitrobenzena. Reaksi ini dinamakan dengan reaksi nitrasi. Sudah ada 3 reaksi di sini. Selanjutnya ada
ada yang dinamakan dengan reaksi sulfonasi, di mana jika ada benzena bereaksi dengan SO3 dalam suasana asam menggunakan H2SO4. Maka akan terjadi reaksi substitusi dan menghasilkan produk berupa asam, benzena, sulfonat. Reaksi ini dinamakan dengan reaksi sulfonasi. Sudah ada 4 reaksi di sini. Jika ada benzena kemudian direaksikan dengan gugus alkilhalida, misalnya adalah CH3Cl, kemudian menggunakan katalis AlCl3 atau FeCl3, maka akan terbentuk produk berupa alkil benzena. Dalam hal ini, karena yang reaktannya adalah CH3, maka nanti yang masuk adalah CH3, sehingga akan membentuk produk berupa toluen. Nah, reaksi ini dinamakan dengan reaksi Hildebrandt alkilasi. Selain reaksi Hildebrandt alkilasi, ada juga yang dinamakan dengan reaksi Hildebrandt asilasi, di mana nanti akan ada benzena yang bereaksi dengan gugus RCOX. Misalnya di sini ada CH3COCl dalam katalis AlCl3 atau FeCl3, maka akan membentuk produk substitusi yang masuk adalah gugus ini. Nah, sehingga akan membentuk acetaminophen. Reaksi ini dinamakan dengan reaksi Hildebrandt asetilasi. Oleh sebab itu, reaksi substitusi yang pertama untuk benzena itu ada 6 reaksi. Ada klorinasi, ada brominasi, ada nitrasi, ada sulfonasi, ada Hildebrandt asetilasi, dan ada Hildebrandt alkilasi. Untuk substitusi yang kedua pada reaksi substitusi benzena, maka kita harus mengetahui apakah gugus yang sudah tersubstitusi pada benzena itu merupakan pengarah ortopara atau pengarah meta. Di sini ada beberapa gugus yang sudah diklasifikasikan menjadi pengarah ortopara dan juga menjadi pengarah meta. Beberapa
gugus pengarah ortopara adalah donor pi, donor sigma, dan halogen. Contohnya adalah ada gugus NH2, OH, kemudian ada gugus alkil, ada gugus aril, kemudian ada gugus halogen, misalnya F, Cl, Br, dan I. Sedangkan untuk gugus pengarah meta itu adalah gugus-gugus karbonil dan gugus-gugus lain misalnya adalah NO2 dan SO3H. Dengan adanya gugus pengarah ortopara dan gugus pengarah meta, maka kita bisa memprediksikan hasil dari reaksi untuk substitusi kedua. Berdasarkan penjelasan tadi, bahwa ada gugus-gugus yang menjadi pengarah ortopara dan menjadi pengarah meta. Contohnya, ini adalah sudah saya berikan ke dalam bentuk garis, di mana untuk pengaruh ortopara akan semakin ke kiri, itu dia semakin kuat. Sedangkan untuk pengarah meta, maka dia akan semakin ke kanan, maka urutan dari gugus-gugus ini akan semakin kuat untuk pengarah metanya. Begitu juga untuk pengarah ortopara. Selanjutnya, kita akan ke contoh dulu. Jika misalnya kita sudah memiliki senyawa turunan benzina, contohnya adalah klorobenzina. Ini adalah klorobenzina. Kemudian direaksikan dengan HNO3 dalam suasana asam menggunakan H2SO4. Maka reaksi substitusi yang kedua hasilnya seperti apa? Nah, Cl, kalian lihat dulu, Cl merupakan X atau halogen, sehingga dia gugus pengarah ortopara. Oleh karena dia gugus pengarah ortopara, sehingga produk yang akan dihasilkan nanti adalah produk dalam susunan orto dan para. Sehingga nanti akan ada dua produk, di mana akan ada Cl, kemudian akan masuk substitusi ya di orto berupa NO2. Ini posisinya orto, dan satu produk lagi di para. Nah, ini posisinya adalah orto dan ini posisinya adalah para. Sehingga jika kita mensubstitusikan klorobenzena dengan HNO3, maka akan dihasilkan dua produk karena di sini Cl itu merupakan gugus pengarah orto dan para. Sehingga produknya ada dua, yaitu orto dan para. Nah, ini ada orto, kloro, nitro, benzena, dan para kloro, nitro, benzena. Oke, dengan cara yang sama, bagaimana untuk contoh pengarah meta? Misalnya, ada nitrobenzena, kita reaksikan dengan Cl2 menggunakan katalis FeCl3, maka substitusi yang kedua hasilnya seperti
pengarah meta. Ternyata kalau dilihat dari deret ini, maka NO2 posisinya berada di sini, yaitu berada sebagai gugus pengarah meta. Oleh karena itu, nitrobenzena jika direaksikan dengan Cl2 dalam suasana dalam katalis FnCl3 akan menghasilkan produk meta. Nah, ini meta. Sehingga hasilnya adalah meta kloro nitro benzin. Oke, jadi untuk substitusi yang kedua, kalian harus bisa menentukan apakah gugus awalnya adalah pengarah ortopara atau pengarah meta. Jika dia pengarah ortopara, maka nanti produknya ada dua, yaitu dalam bentuk orto dan dalam bentuk para. Tetapi jika gugus awalnya itu adalah pengarah meta, maka nanti produknya hanya ada satu, yaitu berupa meta. Oke, semoga penjelasan ini bisa menjelaskan untuk substitusi yang kedua. Selanjutnya, kita akan membahas tentang substitusi yang ketiga. Jika tadi kita sudah membahas tentang substitusi yang pertama dan juga yang kedua, yang ketiga itu juga masih sama, apakah nanti dua gugus yang sudah ada itu termasuk dalam pengarah ortopara atau pengarah meta. Sekarang lihat di depan ini ada 3 contoh, misalnya di sini ada nitrotoluen, 4 nitrotoluen, kita reaksikan dengan Br2, nanti produknya akan seperti apa? Nah, dicek satu-satu. pH3 itu merupakan gugus pengarah ortopara. Karena posisinya ada di R, ini adalah orto, jadi kemungkinan hasilnya itu akan ada di sini. Sebagai pengarah orto, dan tidak mungkin menjadi pengarah para, karena di sini sudah ada NO2. Nah, kemudian NO2 sendiri itu merupakan gugus pengarah meta. Ini meta, ini ortopara ya, ini ortopara. Gugus pengarah meta, di mana meta itu akan posisinya ada berada di sini atau di sini. Sehingga ada himpitan antara hasil pengarah ortopara dan meta. Oleh karena itu, nanti produknya akan berada di sebelah sini atau di sebelah sini. Sama saja. Sehingga produknya akan jadi seperti ini. Ini ada CH3 sebagai pengarah ortopara, kemudian ada nitro NO2 sebagai pengarah meta, dan hasilnya berhimpitan ya, ini antara pengarah ortopara dan meta, sehingga di sini ada BR. Oleh karena itu produknya menjadi 2 bromo 4 nitro toluen. Oke. Nah, ini contoh yang pertama. Karena contoh yang pertama, jika pengarah ortopara dan pengarah meta dari kedua gugus yang sudah ada itu menghimpit pada 1C. Sekarang contoh yang kedua, jika di sini ada yang namanya klorofenol, 4 klorofenol, kita reaksikan dengan Cl2. Contohnya seperti ini. Ini ada kloro,
Jika dilihat pada garis di atas, maka kloro termasuk pengarah ortopara. Karena ortopara, sehingga hasilnya adalah kemungkinan di ortonya adalah ini juga orto dari kloro atau para. Para karena di sini sudah ada gugus OH, sehingga tidak mungkin nanti Cl yang kedua akan masuk di OH. Nah, sekarang cek yang kedua. Ada gugus OH. Gugus OH itu juga pengaruh orto dan para. Jadi kemungkinan dia akan membentuk produk orto di sebelah sini dan atau sebelah sini orto atau para. Nah, yang ini tidak mungkin karena sudah ada gugus Cl. Nah, ada dua kemungkinan apakah di sebelah sini atau di sebelah sini. Nah, jika tidak berhimpit seperti ini, maka produknya harus mengikuti produk yang gugus pengarah yang lebih kuat. Jadi yang lebih kuat. Di mana jika kita lihat urutannya untuk gugus pengarah ortopara, OH itu jauh lebih kuat dibandingkan X. Sehingga produknya akan membentuk orto yang dengan OH. Maka produknya akan seperti ini. Cl-nya akan berada di sini. Sehingga akan membentuk produk 2,4 di klorofenol. Saya ulangi lagi. Untuk contoh nomor 1, jika ada dua gugus yang awal itu menghasilkan produk yang berhimpit, misalnya di sini himpitannya di sebelah sini, maka produknya akan ada di sini, di tempat yang berhimpit. Akan tetapi, jika pengarah dua gugus yang awal itu tidak berhimpit sama sekali, maka carilah gugus yang lebih kuat. Nah, jika kita urutkan, OH itu jauh lebih kuat dibandingkan Cl. Cl ada di halida di sebelah sini. Sehingga kita mengikuti OH, di mana nanti gugus yang ketiga itu akan menjadi orto dari OH. Sehingga hasilnya adalah 2,4 diklorofenol. Nah, ini selanjutnya adalah contoh ketiga, di mana nanti ada gugus Cl dan ada gugus OCH3. Nah, yang pertama dilihat adalah gugus Cl. Gugus Cl itu merupakan pengarah ortopara, sehingga kemungkinan hasilnya dari sebelah sini sebagai orto atau di para. Kemudian OCH3, kalau kalian lihat, OCH3 adalah OR. Dia juga pengarah ortopara, sehingga kemungkinan ada di sini, atau di sini. Nah, ada 3 kemungkinan titik C yang terhimpit. Akan tetapi, jika ada C yang di antara dua gugus awal, itu tidak akan terjadi reaksi substitusi. Sehingga hanya akan ada di sini dan di sebelah sini. Sehingga nanti produknya ada 2. Yaitu dan
Jadi dua produknya, yaitu ini dan ini.